Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah program berita Cakrabuana News, menghadirkan informasi dan berita aktual, tajam dan terpercaya. Topik berita kali ini mengangkat tema Islam di tengah dua ideologi dunia antara kapitalisme dan komunisme. Pokok-pokok berita. Ketua Dewan Pakar Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Bakomubin Provinsi Banten, Dr. Andes Kiai Haji M.S. Syuhari AMMA, dalam menyikapi polemik tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI yang kembali mengemuka dan di pihak lain negara tersandra oleh sistem kapitalisme. Berita selengkapnya. Melansir dari sumber pemberitaan cakrabuananews.com bahwa dunia saat ini berada dalam dua kekuatan ideologi besar, komunisme dan kapitalisme. Di pihak lain, ideologi Islam berada di tengah antara kapitalisme dan komunisme. Kiai Haji M.S. Syuhari menjelaskan, kapitalisme liberalisme lahir dari prinsip sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan. Dalam pandangan kapitalisme, manusia berhak menentukan aturan main kehidupannya. Pemahaman ini lahir atas kejumudan tingkat pola kaum gerejawan yang berkongsi dengan kaum bangsawan sehingga seakan-akan titah mereka adalah titah Tuhan. Sementara itu menurutnya, sistem komunisme meyakini bahwa perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat produksi melalui peran partai komunis. Logika ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar. Secara umum, komunisme berlandaskan pada teori dialektika materialisme dan materialisme historis, sehingga tidak bersandar pada kepercayaan mitos, tahayul, dan agama. Jadi tidak ada penanaman doktrin agama pada rakyat. Prinsip dalam komunisme, agama adalah candu, membatasi rakyat dari pemikiran ideologi lain yang dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata kebenaran materi. Kiai Haji M.S. Syuhari menambahkan, baik komunisme maupun kapitalisme dalam segi akidah tentu menyalahi Islam. Komunisme bukan sekedar mengesampingkan aspek spiritual, bahkan menyebut aspek spiritual sebagai tidak ada. Penganutnya banyak yang agnostik, tidak mempercayai agama, atau bahkan ateis, tidak mempercayai Tuhan. Di pihak lain, kapitalisme menciptakan syarakat model piramida kelas, elite class, high class, middle class, dan low class, atau sistem kasta dalam keyakinan Hindu, ujarnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, Islam tidak menciptakan masyarakat kelas borjuis maupun proletar. Sistem sosial Islam adalah membangun kebersamaan dalam masyarakat dan mensejahterakan kaum du'afa atau fakir miskin. Manusia dalam pandangan Islam adalah sama sederajat. Yang membedakannya hanyalah nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga berlawanan dengan pola hidup komunisme, sama rata dan sama rasa. Dalam masyarakat manusia tidak mungkin disamakan dan disamaratakan. Kul-kulu ya'malu ala syarikati, firman Allah. Maknanya tiap-tiap pekerjaan seseorang itu bekerja sesuai dengan kemampuannya, akal, ilmu, skill, dan lainnya tidak bisa disamaratakan. Dalam perspektif ajaran Islam, masyarakat dibangun dengan pola ta'awanu ala birri wa taqwa wa tawa'anu ala ismi wal udwan. Tolong-menolong terhadap sesama manusia adalah dasar kebaikan dan takwa, bukan tolong-menolong atas dasar dosa dan permusuhan. Sudut pandang Islam terhadap ideologi liberalisme yang berkembang sejak abad 15 oleh Rene Descartes bahwa liberalisme meletakkan dasar rasionalisme di atas segalanya. Cuma ideologi ini tidak sebengis dan seganas komunisme yang suka melakukan sosial genosid terhadap masyarakat manusia yang tidak sejalan dengan komunisme. Kiai Haji M.S. Syuhari menjelaskan, dalam Islam kebebasan akal pikiran diberikan ruangan untuk bergerak dan berpikir. Cuma ada batasan-batasan dalam kaidah norma sosial. Tidak bisa bebas tanpa batasan. Misalnya manusia bebas berbuat kemungkaran dan kemaksiatan, hal itu tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Akal dan ilmu harus dalam bimbingan wahyu, jika tidak akan terjerumus ke dalam jurang kesesatan dan kehinaan, pungkasnya. Demikian berita Cakrabuana News kami sampaikan. Semoga Anda berkenan menyaksikan berita ini. Ikutilah terus berita-berita kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.